Halo guys, perkenalkan nama saya Natalio Mikael Tumbai dengan NIM 2202 1106 0042. Saat ini akan menemukan tentang tugas praktikum satu keamanan cyber. Oke, kita masuk dalam lab pertama yaitu memasang mesin virtual CyberOps Workstation. Tujuannya yaitu siapkan komputer pribadi untuk virtualisasi, mengimport mesin virtual ke inventaris VirtualBox. Oke, kita masuk dalam part pertama yaitu siapkan komputer host untuk virtualisasi. Nah, pada step pertama itu kita akan mengunduh dan install VirtualBox. Kita bisa masuk dalam browser, kita masuk dalam sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat link untuk mendownload VirtualBox. Jika sudah teman-teman install aplikasi yang telah didownload sebelumnya. Oke. Pada step yang kedua, teman-teman bisa mengunduh berkas gambar mesin VirtualBox. Untuk mengunduh berkas gambar mesin VirtualBox, teman-teman harus memastikan bahwa ekstensinya atau formatnya itu .ofv. Jika sudah, kita masuk ke part yang kedua yaitu import mesin virtual ke inventaris VirtualBox. Nah, teman-teman bisa mengimpor berkas mesin virtual ke VirtualBox. Teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasi VirtualBox. Baik. Ya, sini. Kemudian teman-teman klik file, kemudian pilih import appliance. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa mengklik apa ini? Buku yang tanda panah warna hijau. Kemudian teman-teman pilih file yang teman download sebelumnya. Pada kasus ini, saya menaruhnya dalam folder praktikum keamanan cyber bagian satu. Jika sudah, klik open, kemudian next. Nah, pada kasus saya telah mendownload dan mengimpor sebelumnya. Jadi, jika teman-teman sudah mengimpor sebelumnya, klik cancel. Jika teman-teman belum mengimpor, teman-teman klik next dan lanjutkan hingga selesai. Oke, karena saya sudah mengimpor sebelumnya, jadi klik cancel. Baik. Jika sudah, teman-teman klik start untuk menjalankannya. Baik, start. Oke, kita menunggu proses powering VM up. Hmm, Oke, sambil menunggu, teman-teman bisa lihat proses selanjutnya itu kita akan memasukkan kata sandi dengan nama CyberOps. Kemudian kita akan mengeksplor lebih lanjut mengenai VM dari CyberOps Virtual Machine Workstation. Oke, di sini sudah terbuka CyberOps Workstation running. Oke, karena sebelumnya saya telah save untuk virtual mesinnya, jadi teman-teman bisa langsung masuk. Nah, jika teman-teman belum baru saja mendownload, baru saja menjalankan, mohon maaf.
menjalankan virtual mesinnya. Jadi teman-teman pada awal masuk akan minta kata sandi berupa CyberOps. Nah, lanjut pada step yang ketiga itu biasakan diri Anda dengan mesin virtual. Sini teman-teman diminta untuk mengeksplor beberapa bila peluncur dari kiri ke kanan. Yang pertama tampilan desktop. Nah, ini. Nah, baik. Oke. Kemudian, oke, teman-teman bisa mengeksplor aplikasi terminal. Sini. Nah, kemudian bisa mengeksplor aplikasi pengelola file. Ini file manager. Baik. Kemudian peramban web atau Firefox. Ini. Kemudian direktori rumah saat ini. Baik. Open folder. Analyze. Ini home analyze. Baik. Kemudian semua aplikasi yang terkait kursus berada di menu aplikasi. Baik. CyberOps. Nah, di sini ada Idly, Site, and Wiser. Kemudian teman-teman bisa buka terminal emulatornya. Kemudian klik IP address. Nah, di sini ada IP address VM kita yaitu 192.168.14 Nah, lanjut remove ya, remove saja kalau sudah kok ya, remove saja ya. Oke, pada bagian C kita akan luncurkan aplikasi peramban web. Dalam kasus ini kita akan luncurkan aplikasi peramban web berupa Firefox. Dapatkah Anda mendavigasikan ke mesin pencari favorit? Oke. Misalnya kita akan pindah ke website Google aja ya, supaya gampang. Oh, salah. Google, Google. Google. Oke. Nah, di sini telah berhasil untuk menavigasikan ke mesin pencari favorit. Jika sudah, teman-teman bisa matikan VM-nya. Oke. Bisa melalui GUI, pilih file, kemudian tutup. Bisa juga melalui shutdown. Bisa juga melalui CLI. Sudo shutdown. Shutdown. Nah, oh ya, passwordnya CyberOps. Oke, di sini shutdownnya schedule 11.53/9. Oke, kita bisa matikan langsung saja, klik file, kemudian close. Oke. Pilih save the machine state aja, sesuai dengan panduan yang tersedia. Oke.
kita menunggu proses save VM state-nya. Oke, untuk lab pertama kita telah selesai. Sini ada pertanyaan, apa keuntungan dan kerugian menggunakan mesin virtual? Nah, kelebihannya yaitu seperti lingkungan yang serupa dengan hardware fisik, memungkinkan skalabilitas sesuai kebutuhan tanpa tambahan sumber daya fisik, solusi backup dan recovery yang kuat, cloning yang mudah, penghematan biaya dengan menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu mesin. Kekurangannya itu memerlukan sumber daya yang tinggi seperti RAM dan ruang disk yang menyebabkan kinerja yang tidak stabil ketika beberapa VM dijalankan bersamaan pada satu komputer host. Peningkatan biaya overhead juga diperkenalkan oleh VM yang melibatkan peningkatan penggunaan memori dan prosesor. Baik, kita masuk dalam lab yang kedua yaitu studi kasus keamanan cyber. Nah, pada taks yang kedua ini kita akan melakukan pencarian serangan cyber yang berdampak besar. Di sini ada beberapa artikel yang disarankan seperti pelanggaran keamanan Home Depot, pelanggaran kartu kredit Target, virus Stuxnet, peretasan Sony Pictures Entertainment. Kemudian bacalah artikel yang ditemukan dari pencarian Anda pada langkah 1A. Oke, di sini saya telah mencarinya. Sini. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada layar yang tampilkan seperti berikut. Nah, tapi tenang, di sini saya sudah merangkumnya bagi teman-teman sekalian. Kita masuk ke dalam taks yang ketiga. Tulis analisis tentang serangan cyber berdasarkan artikel yang dibaca sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai artikel tadi. Sini siapa saja korban serangan tersebut. Nah, korban utama dari serangan ini adalah pelanggan Target Corporation yang melakukan transaksi menggunakan kartu kredit atau debit di toko-toko Target di seluruh US antara 27 November dan 15 Desember 2013. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu teknologi dan alat apa yang digunakan dalam serangan itu. Nah, meskipun detail teknis spesifik mengenai alat yang digunakan dalam serangan ini tidak diungkapkan secara publik, umumnya pelanggaran data semacam ini melibatkan malware yang ditanamkan pada sistem point of sales atau POS untuk mencuri informasi kartu pembayaran saat transaksi berlangsung. Kapan serangan terjadi dalam jaringan? Serangan terjadi antara 27 November dan 15 Desember 2013. Sistem apa yang menjadi sasaran? Yaitu sistem point of sales atau POS di toko-toko Target seluruh Amerika Serikat. Apa motivasi para penyerang dalam kasus ini? Apa yang ingin mereka capai? Motivasi utama para penyerang adalah keuntungan finansial tentunya. Dengan mencuri data kartu pembayaran, mereka dapat melakukan transaksi penipuan atau menjual informasi tersebut di pasar gelap. Apa hasil serangannya? Apakah data dicuri, tebusan, kerusakan sistem, atau lain-lain? Nah, hasil dari serangan ini adalah pencurian data sekitar 40 juta akun kartu kredit dan debit pelanggaran target. Oke. Kita masuk ke dalam lab ketiga yaitu mempelajari detail serangan. Nah, sini tujuannya apa? Untuk meneliti dan menganalisis kerentanan aplikasi IoT. Oke, kita masuk saja ke dalam labnya. Sini teman-teman bisa dilihat
yaitu kita akan melakukan pencarian kerentanan aplikasi IoT berdasarkan beberapa referensi atau sumber daya yang disarankan dari Cisco, seperti sumber daya IoT Cisco, Yayasan Keamanan IoT, Ancaman Keamanan IoT Business Insider. Oke. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, saya sudah merekamnya menjadi beberapa step di bawah ini. Yang pertama, apa kerentanannya? Kerentanan utama pada banyak sistem IoT adalah perangkat dan jaringan yang menghubungkannya seringkali dirancang tanpa kontrol keamanan yang kuat. Hal ini dapat mencakup autentikasi yang lemah dan pengaturan default, kurangnya inskripsi, mekanisme pembaruan yang tidak memadai, pembukaan serangan yang luas. Siapa yang mungkin memanfaatkannya? Jelaskan. Nah, tentunya ada penjahat dunia maya. Mereka itu dapat menggunakan perangkat IoT yang susupi untuk meluncurkan serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS, mencuri data atau menyusup ke jaringan untuk melakukan penipuan. Kedua itu pegiat peretasan. Individu atau kelompok ini dapat menargetkan perangkat untuk tujuan politik atau sosial, mengganggu layanan, atau mengumpulkan informasi sensitif. Baru aktor negara bangsa. Beberapa pemerintah atau kelompok afiliasinya dapat mengeksploitasi kelemahan ini untuk melakukan spionase, pengawasan atau sabotase terhadap infrastruktur penting. Yang terakhir yaitu ancaman orang dalam. Oke, karyawan atau individu yang memiliki akses ke dalam internal dapat menyalahgunakan kerentanan ini untuk keuntungan pribadi atau menyebabkan kerusakan. Mengapa kerentanan itu ada? Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap adanya kerentanan ini. Yang pertama, prioritas desain yang berfokus pada fungsionalitas dan biaya. Yang kedua yaitu kurangnya standar di seluruh industri. Yang ketiga yaitu praktik patch dan pembaruan yang tidak memadai. Yang keempat yaitu kompleksitas ekosistem. Yang kelima konfigurasi default atau tidak aman. Lanjut, apa yang dapat dilakukan untuk membatasi kerentanan? Pendekatan berlapis-lapis diperlukan untuk mengurangi kerentanan ini. Yang pertama yaitu keamanan berdasarkan desain. Bisa mengintegrasikan keamanan sejak dini, hilangkan kredensial default, kemudian pembaruan reguler dan manajemen patch. Bisa melakukan mekanisme pembaruan otomatis, manajemen kerentanan berkelanjutan, kemudian adopsi standar industri dan praktik terbaik, kemudian segmentasi dan pemantauan jaringan. Terakhir yaitu pendidikan dan kesadaran pengguna. Kita masuk dalam level keempat, yaitu meneliti dan menganalisis insiden keamanan cyber. Oke. Nah, sini saya telah mencari beberapa penyerang cyber hipotesis dari beberapa sumber di sini. Oke. Kita masuk dalam penyerang pertama, tak sempat. Siapa penyerangnya? Penyerangnya adalah seorang peretas independen atau biasa disebut lone wolf yang memiliki keahlian dalam eksploitasi data dan mencari keuntungan finansial. Baru organisasi atau kelompok apa yang menjadi sasaran penyerang. Nah, dalam kasus ini bisa perusahaan e-commerce besar yang menyimpan data pelanggan. Apa motif penyerangnya? Tentunya keuntungan finansial. Apa metode serangan yang digunakan? Ya,
Metodenya yaitu SQL injection. Apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Targetnya database pelanggan yang berisi informasi sensitif. Kerentanannya itu kurangnya validasi input pada formulir, login, dan pencarian, serta kurangnya pemindaian keamanan rutin. Bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Kita bisa menggunakan input validation dan parameterize, melakukan audit keamanan rutin, dan pemindaian kerentanan menggunakan enkripsi data, melatih staf tentang praktik keamanan cyber yang baik. Lanjut, aksi yang kelima atau penyerang kedua yaitu siapa penyerangnya. Kelompok aktivis seperti Anonymous yang bertujuan untuk menyebarkan pesan politik atau sosial. Organisasi atau kelompok apa yang menjadi sasaran penyerang. Organisasi yang menjadi sasaran adalah perusahaan energi besar yang dituduh melakukan kerusakan lingkungan. Apa motif penyerangnya? Yaitu memprotes aktivitas perusahaan yang dianggap merusak lingkungan. Metode apa yang digunakan? Yaitu Distribute Denial of Service atau DDoS untuk melumpuhkan situs web perusahaan dan defacing website untuk menyebarkan pesan mereka. Apa target dan kerentanannya yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Targetnya yaitu situs web perusahaan dan server mereka. Kerentanannya itu kurangnya proteksi terhadap serangan DDoS dan kelemahan dalam manajemen konten situs web. Bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Menggunakan layanan DDoS protection seperti Cloudflare atau AWS Shield, menerapkan Web Application Firewall atau WAF untuk melindungi situs web, melakukan pemantauan jaringan 24/7 untuk mendeteksi serangan secara dini, memperbarui dan mempatch sistem secara teratur. Baru yang terakhir yaitu penyerang terakhir. Ini biasa disebut sebagai kelompok peretas yang didukung oleh negara atau state sponsor dengan tujuan intelijen dan destabilisasi. Organisasi atau kelompok apa yang menjadi sasaran penyerang? Yaitu lembaga pemerintah atau perusahaan pertahanan yang menyimpan informasi rahasia. Apa motif penyerangnya? Yaitu mencuri informasi rahasia seperti data militer atau kebijakan pemerintah untuk keuntungan strategis. Metode apa yang digunakan? Yaitu Advanced Persistent Threat atau APT dengan teknik seperti phishing, malware, dan eksploitasi zero day. Apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Targetnya yaitu sistem internal dan data rahasia, rentan terhadap kurangnya pelatihan keamanan bagi karyawan, dan sistem yang tidak diperbarui. Bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Kita bisa menerapkan MVA atau multifactor authentication untuk akses sistem, melakukan pelatihan kesadaran keamanan, menggunakan Endpoint Detection and Response atau EDR. Terakhir yaitu lab menjadi pembela. Tujuannya teliti dan analisis apa yang diperlukan untuk menjadi pembela jaringan. Pada step yang ketujuh, melakukan pencarian sertifikasi. Nah, di sini ada beberapa sertifikasi yang telah saya cari sebelumnya seperti Certified Information System Security Professional atau GISSP, Project Management Professional atau PMP, Certificate Public Accountant atau CPA, AWS Certificate Solution Architect Associate,
Google Associate Cloud Engineer, dan lain sebagainya. Oke, pada bagian B, pilih 3 sertifikasi dari daftar di atas dan berikan detail lebih lanjut di bawah ini. Nah, pertama yaitu Certificate Information System Security Profesional atau CISSB. Spesifik vendor netral dikelola oleh ISC, jumlah ujian 1, CISSB CHAT, persyaratan ujian minimal 5 tahun, pengalaman kerja di 2 atau lebih domain CISSP CBK atau Common Body of Knowledge. Topik yang dibahas keamanan dan manajemen risiko, keamanan cyber, keamanan aset, arsitektur keamanan komunikasi dan keamanan jaringan, manajemen identitas dan akses, evaluasi keamanan, keamanan operasi, dan keamanan pengembangan perangkat lunak. Sumbernya teman-teman bisa lihat pada link berikut ini. Yang kedua yaitu Project Management Profesional. Spesifik vendor yaitu netral, dikelola oleh PMI sendiri, jumlah ujian, 1 ujian, 180 pertanyaan, persyaratan ujian untuk gelar sarjana plus 36 bulan pengalaman memimpin proyek plus 65 jam pendidikan manajemen proyek atau untuk diploma SMA plus 60 bulan pengalaman memimpin proyek plus 65 jam pendidikan manajemen proyek. Topik yang dibahas, project management proyek, proses manajemen proyek, maksud saya, integrasi, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi risiko, penggadaian, dan pemangku kepentingan. Untuk referensinya bisa dilihat pada sumber di bawah ini. Lanjut untuk yang terakhir yaitu AWS Certified Solution Architect Associate Specific Vendor, Specific AWS atau Amazon Web Service. Jumlah ujian 1, 65 pertanyaan, pilihan ganda. Persyaratan ujian, pemahaman tentang layanan AWS, arsitektur cloud, dan pengalaman praktis menggunakan AWS. Topik yang dibahas, desain sistem yang tangguh dan aman di AWS, implementasi solusi berbasis AWS, optimasi kinerja dan manajemen biaya. Sumbernya bisa dilihat pada link berikut ini. Oke, pada step yang ke-8 atau yang terakhir. Oke. Pertama, kita akan selidiki posisi yang tersedia dalam bidang keamanan cyber. Kita masuk dalam pertanyaan pertama itu berapa lowongan pekerjaan baru yang diposting dalam 2 minggu terakhir. Oke. Nah, kita menggunakan website Indeed. Oke, tunggu sebentar. Oke. Oke. Oh, 2 minggu. Kita akan mencari lowongan pekerjaan baru yang diposting dalam 2 minggu terakhir. Oke, menggunakan cyber security.
Oh, oh tidak ada ya. Cyber security. Oke. Nah, kita cari 2 minggu terakhir atau 14 hari terakhir. Oke. Oh, iya. Nah, di sini ada 16 lowongan yang terkait dengan cyber security. Oke. Berapa kisaran gaji untuk 10 posisi teratas? Oke. Untuk 10 teratas. Cari cyber security. Cyber. Nah, ini untuk webnya agak bermasalah. Per 2 minggu. Oke, untuk gajinya tidak mencantumkan secara ini. Ini. Untuk gajinya kira-kira 6 juta sampai 13 juta per bulan untuk information security dan data protection officer. Selanjutnya ada 13 juta sampai 25 juta per bulan. Oke. Kemudian kualifikasi paling umum yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Misalnya kita lihat di sini, IT security aja. Nah, untuk persyaratan umumnya yaitu lulusan S1 di bidang terkait, pengalaman 1 sampai 2 tahun di IT security, memahami firewall, network security, SQL programming, database security, dan cloud security. Pemahaman terhadap ISO 27001 dan standar keamanan lainnya, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat pada deskripsi yang ditampilkan ini. Oke, sertifikat industri apa yang dibutuhkan oleh para pemberi kerja ini? Sini memiliki sertifikasi CEH atau sertifikasi keamanan cyber lainnya. Jika di
Lowongan lain dibutuhkan seperti CEH, CYSA, CHFI. Apakah ada sertifikasi yang sesuai yang tercantum pada langkah satu? Nih, langkah satu ada sertifikat, certificate ethical hacker, dan certificate public accountant. Oke, lanjut. Langkah terakhir yaitu selidiki sumber daya daring yang memungkinkan Anda menguji keterampilan peretasan Anda secara legal. Saat ini memungkinkan seorang pemula dengan pengalaman keamanan cyber yang terbatas untuk mengasah keterampilan pengujian penetrasi mereka seperti Google Gruyere, eksploitasi, dan pertahanan aplikasi web. Di sini ada Hacktoolbox. Jadi ini adalah platform populer yang menyediakan lingkungan virtual untuk menguji keterampilan peretasan dan pengujian penetrasi. Fokusnya berbagai tantangan keamanan cyber, termasuk peretasan sistem, aplikasi web, dan jaringan tingkat kesulitan pemula hingga akhir. Linknya dapat dilihat pada layar yang ditampilkan. Lanjut, yang kedua itu Try Hack Me. Platform pembelajaran interaktif yang menyediakan jalur pembelajaran dan ruangan virtual untuk melatih keterampilan keamanan cyber. Fokusnya pengujian penetrasi, forensik, digital, dan keamanan jaringan. Linknya bisa dilihat pada layar yang ditampilkan. Yang ketiga yaitu Over the Wire. Serangkaian tantangan berbasis terminal yang dirancang untuk mengajarkan dasar-dasar keamanan cyber dan prioritasannya. Fokusnya prioritasan sistem Linux, script shell, dan eksploitasi. Linknya bisa dilihat pada layar yang ditampilkan. Oke, sekian untuk demo praktikum 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.